Honda Brio adalah low cost green car terlaris. Pada 2018, Honda menyegarkan atau menghadirkan versi terbarunya. Tak hanya sekedar evolusi desain semata yang menjadi lebih sporty, tapi juga kepribadiannya saat dikemudikan. Apalagi versi termahalnya yang kami uji ini, ya Honda Brio RS ini memang berbeda dari versi LCGC-nya. Lantaran ia punya banyak kelebihan dibandingkan versi Satya. Lantas, apa saja kelebihan Honda Brio RS dibanding kompetitornya? Ini dia desain terbarunya. Kece ya. Gimana nggak aura modern dan mewah kental terasa di setiap sisinya. Honda ingin pemilik Brio RS merasakan kebanggaan memilikinya. Padahal inilah entry level Honda alias salah satu mobil termurah Honda yang dijual di Indonesia. Proud overclass istilahnya. Apalagi varian RS ini sudah banyak diimbuhi ornamen body kit yang sporty. Grill depannya sudah disepuh clear hitam. Hidungnya lebih berkarakter dengan garis tegas di kap mesin. Lalu lampu utamanya punya tampilan lebih segar karena pakai lampu kecil LED yang kalau menyala seperti lampu berkendara siang hari. Tapi yang paling bikin pangling sebenarnya kalau dilihat dari samping atau di bagian belakangnya, karena sudah tidak ada lagi pintu bagasi yang full kaca. Berganti daun pintu layaknya mobil pada umumnya. Awalnya banyak yang nyinyir katanya Honda Brio ini sekarang telah kehilangan ciri khasnya. Tapi nyatanya bentuk bagian belakangnya ini sekarang jadi lebih bahenol ya kan? Selain itu lantaran pintu bagasi tailgate style ini kita nggak perlu lagi khawatir pintu kaca bagasinya mudah pecah. Di sisi samping Honda Brio RS sekarang menggunakan pelek yang berdiameter lebih besar, yakni berukuran 16 inci dibandingkan 15 inci yang dipakai pada versi sebelumnya. Selain itu desainnya juga sudah menggunakan konsep dual tone dengan warna piano black. Ubahan kasat mata yang bikin mobil ini kelihatan lebih sporty, juga jarak sumbu roda yang lebih panjang 60 mm. Ini juga ngaruh loh buat meningkatkan stabilitas berkendara. Jelasnya sih ruang kabin jadi lebih lega. Salah satu contohnya misalnya volume ruang bagasinya yang sekarang lebih luas menjadi 258 liter atau lebih besar 84 liter dari sebelumnya. Oh iya, pilihan berwarna oranye ini juga hanya tersedia pada Honda Brio versi termahalnya atau Honda Brio RS ini loh. Selain itu khusus varian RS, atapnya juga berkelir hitam. Pas banget deh pokoknya buat yang suka tampilan sporty. Sensasi proud overclass juga dibawa oleh Honda Brio RS hingga ke bagian dalam kabinnya. Masuk ke dalam kabin, kita akan disambut dengan desain dashboard yang lebih tegas dan menarik karena uniknya ada ornamen lining berwarna oranye. Terus lihat ke atap deh, sekarang plafonnya juga ikutan berwarna hitam, mirip sama mobil-mobil sport mewah seperti Lamborghini kan? Joknya ini juga beda dari varian bawahnya. Sandaran kepala sudah adjustable dan berdesain menarik, bahan kursinya juga berkualitas baik dan ketebalannya cukup nyaman. Tak seperti pesaingnya yang joknya tipis. Nah, penambahan jarak sumbu roda juga bikin ruang kabinnya jadi terasa lebih lega. Saya yang memiliki tinggi badan sekitar 170 cm, duduk di kursi belakangnya lutut tidak mentok sama kursi depan. Udah gitu posisi duduknya cukup nyaman walaupun sandaran kursi belakangnya nggak bisa direbahin. Anyway, kursi baris keduanya ini juga sudah dilengkapi dengan 3 sandaran kepala dan 3 sabuk pengaman. Jadilah Honda Brio RS ini sebuah city car yang dapat menampung atau mengakomodasi 5 penumpang dengan memadai. Untuk kelengkapan kabinnya tersedia ruang penyimpanan yang cukup seperti bottle holder dan glove box berukuran cukup besar. Lalu fitur yang menunjang kenyamanan saat berkendara juga cukup kok. Misalnya sistem multimedia, layar sentuh berukuran 6,1 inci yang dapat terkoneksi dengan smartphone, baik itu untuk smartphone Android, iPhone maupun iPod melalui USB port. Jadi bisa setel Spotify di mobil. Selain itu ada juga koneksi Bluetooth untuk hands-free teleponi dan semua operasi yang ada di sistem multimedianya itu juga bisa dilakukan lewat audio steering switch yang ada di lingkar kemudi. Di bawah sistem multimedianya itu ada AC digital yang modern, fitur penunjang lainnya. Memang Brio RS belum dilengkapi tombol start-stop dan kunci pintar. Tapi sudah ada kunci alarm dan immobilizer sehingga menunjang keamanan kendaraan saat ditinggalkan. Duduk di kursi pengemudi
tidak sulit untuk menemukan posisi berkendara yang ideal. Karena lingkar kemudi sudah tilt steering, visibilitas ke depan pun cukup baik. Jadi setelah pasang sabuk pengaman, pindah posisi tuan transmisi ke posisi D, langsung injak gas aja deh. Hal pertama yang langsung terasa adalah NVH atau Noise Vibration Enhancers yang layak diacungi jempol untuk ukuran city car bermesin 1,2 liter. Ini karena untuk Brio, Honda sudah memasang insulator di bagian atap, bagasi, dan dashboard, serta beberapa lembaran insulasi tambahan di kabin. Apalagi Honda juga menambah penebalan pada struktur rangga. Tapi emang sih waktu gas diinjak dalam-dalam dan RPM melonjak tinggi, suara mesin memang masih sayup-sayup terdengar masuk ke dalam kabin. Tapi ini semua terbayar oleh performa mesin 1,2 liter yang terbaik di kelasnya. Tenaga yang dihasilkan 90 PS pada 6000 rpm dengan torsi puncak 110 Nm pada 4800 rpm. Jujur tak sulit untuk menyentuh 100 km per jam, walaupun kecepatan maksimalnya dibatasi hanya pada 140 km per jam saja. Walau begitu memang tak dipungkiri tema sporty di sekujur tubuhnya benar-benar dapat diterjemahkan pada lingkar kemudi city car mungil ini. Respons kemudinya masih selincah sebelumnya, malah kemudinya terasa lebih fun to drive karena Honda menyesuaikan sistem kemudi elektrik power steering miliknya. Dimensi yang lebih panjang membuat Honda menggeser titik gravitasi lebih untuk mencari keseimbangan distribusi bobot di bagian depan dan belakang kendaraan. Itu makanya stabilitas berkendara mobil ini di kecepatan tinggi jadi lebih baik. Apalagi Honda juga menyetel ulang bagian suspensinya dan memperbesar ukuran pegas stabilizer. Mobil ini jadi lebih mencengkeram aspal dan lebih meningkatkan rasa kesenangan berkendara. Lalu bagaimana dengan catatan konsumsi BBM-nya? Selama pengujian kami, catatan konsumsi bahan bakar rata-rata yang mampu kami catatkan sekitar 17 kpl. Bahkan yang terbaik kami bisa mencatatkan sekitar 20,3 kpl. Catatan ini sangat baik bukan? Ini karena Honda melakukan sejumlah penyempurnaan pada bagian mesin dan menambah rasio pada transmisi otomatis CVT-nya. Singkatnya, Honda Brio RS yang dijual 199,6 juta rupiah ini memang salah satu mobil termurah Honda yang dijual di Indonesia. Tapi faktanya, penampilannya, rasa berkendaranya, sampai fiturnya tidak menunjukkan itu. Proud over class. Intinya, pemilik Honda Brio RS tetap dapat memiliki rasa kebanggaan dalam memilikinya.